Baik, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi di dalam pemahaman Alkitab pada tiap Kamis malam. Kali ini saya akan memimpin untuk membahas satu bagian yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 5 ya. Baik, sebelum kita sama-sama belajar dari bagian ini, saya akan memimpin kita dalam doa ya. Bapak di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau di tengah-tengah kesibukan aktivitas harian kami, di tengah minggu ini kami bisa kembali sejenak datang dan berkumpul bersama-sama walaupun secara virtual untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami rindu biarlah kebenaran firman-Mu itu yang akan menolong kami, memberi kami hikmat, memberi kami tuntunan bagaimana kami menjalani hidup di tengah dunia. Lebih dari itu biarlah firman-Mu juga akan menolong kami untuk memberi kami penghiburan, kekuatan, sekaligus damai sejahtera di tengah-tengah kami berjuang menghadapi segala kesulitan dan tantangan hidup di dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Karena itu kami menyerahkan jam belajar bersama akan firman-Mu ini. Tuhan menolong kami semua sehingga kami bisa mengerti dan mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Sekali lagi selamat malam buat Bapak Ibu sekalian. Ya, baik yang sudah hadir maupun nanti Bapak Ibu yang akan menyusul ataupun yang akan memakai materi pemahaman Alkitab ini di kesempatan yang lain. Sekali lagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal yang kelima ya. Satu pasal secara keseluruhan terdiri hanya 12 ayat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi sesudah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang-orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut.
tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Ya, sampai di sana firman Tuhan yang akan kita pelajari saya bacakan malam hari ini. Bapak Ibu kalau masih ingat sekitar 2 bulan yang lalu ya, saya sudah mengajak saudara-saudara untuk belajar dari seri 1 Samuel di pasal yang sebelumnya. Waktu itu kita belajar bersama di pasal yang keempat bagaimana kisah orang Israel itu berperang melawan orang Filistin. Sebetulnya ini adalah sebuah kisah peperangan, perselisihan antar bangsa yang yang sudah terus-menerus terjadi ya antara orang Israel dan orang Filistin. Nah, masalahnya adalah hari itu dikatakan di pasal yang keempat itu orang Israel mengalami kekalahan besar. Bukan hanya banyak di antara mereka yang mati binasa dalam peperangan, tapi juga yang paling fatal adalah tabut Allah itu dirampas oleh orang-orang Filistin. Sehingga akibatnya keluarga Eli itu kemudian mengalami sesuatu kejadian yang tragis ya. Kedua anaknya Hofni dan Pinehas itu mati binasa di medan peperangan. Lalu kemudian Eli sebagai orang tua ketika mendengar kabar anaknya mati di peperangan dan tabut Allah, lebih-lebih ketika tabut Allah didengarnya dirampas oleh orang Filistin, dia langsung terjatuh dari kursinya, lalu patah lehernya dan mati juga. Sebetulnya ini adalah sebuah penggenapan dari nubuatan tentang hukuman Allah atas keluarga Imam Eli yang sudah dinyatakan beberapa kali sebelumnya ya, karena Tuhan Allah murka kepada Eli dan anak-anaknya yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Mereka melakukan dosa, kekejian, kejahatan baik di rumah Tuhan maupun di dalam kehidupan mereka hari-hari. Eli dianggap gagal sebagai orang tua, sebagai imam untuk mendidik dan mendidik anak-anaknya dan menegakkan yang namanya kekudusan dan kebenaran Allah, kesucian Allah, khususnya di lingkungan rumah tangganya. Bukan hanya itu, lalu kemudian salah satu bagian dari hukuman yang lain adalah istri dari atau menantu dari Imam Eli itu yang hari itu hamil besar, hamil tua, ketika mendengar suaminya mati, tabut Allah dirampas, lalu kemudian akhirnya dia melahirkan anak dan akhirnya bahkan menamai anak itu dengan nama yang tidak bagus ya, karena betul-betul merasakan beratnya hukuman Tuhan atas keluarga mereka dan juga atas bangsa Israel. Nah, hari ini yang kita bahas ini adalah kelanjutannya. Bagaimana setelah orang Filistin mengalami kemenangan yang gilang gemilang dalam perang itu, dan salah satu hasilnya adalah berhasil merebut tabut perjanjian orang Israel, lalu kemudian mereka membawa pulang tabut perjanjian ini sebagai semacam tanda mata dari medan peperangan, tanda mata kemenangan mereka atas orang Filistin. Seperti yang lalu yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya katakan bahwa kalau kita belajar tentang budaya peperangan pada zaman itu, ketika bangsa berperang melawan bangsa yang lain, sesungguhnya mereka tidak pernah merasa mereka berperang sendirian. Tapi mereka akan melibatkan dewa-dewi atau Tuhan yang mereka sembah di dalam peperangan itu. Dan salah satu caranya adalah dengan membawa atau melibatkan katakanlah nabi, imam, atau barang-barang yang dianggap mewakili kehadiran Allah atau dewa-dewinya. Bagi orang Israel, mereka berusaha melibatkan Tuhan dalam peperangan mereka melawan orang Filistin dengan cara mendatangkan keluarga Imam Eli dan sekaligus bahkan mendatangkan tabut perjanjian Allah. Tabut yang telah menyertai leluhur mereka, bangsa Israel, dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun Sinai. Ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir lalu masuk sampai tanah Kanaan. Di dalam tabut itu
ada 2 loh batu yang berasal dari Tuhan Allah. Lalu kemudian juga ada semangkok mana yang kemudian secara ajaib bisa terus awet, ya. Yang ini menandakan bagaimana kehadiran Allah dalam kehidupan orang Israel pada 40 tahun mereka berjalan di sepanjang padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Sekarang tabut itu menjadi sebagai tanda bagaimana kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Biasanya tabut itu ada di kemah pertemuan tentu saja. Nah, tapi seperti yang kita pelajari di pasal yang lalu, ketika orang Israel mengalami kekalahan di awal peperangan lawan orang Filistin, mereka berusaha membeli, ya tanda kutip membeli hati Tuhan dengan cara mendatangkan tabut itu di tengah medan pertempuran, lalu berpikir itu akan membawa cukup kuasa untuk mengalami kemenangan atas orang Filistin. Tapi nyatanya tragis, mereka kalah dengan luar biasa, karena sesungguhnya di dalam peperangan itu Allah ingin menghukum, ya, orang Israel yang hidup dalam dosa-dosanya, khususnya Eli dan keluarganya yang tidak menghormati Tuhan. Nah, sekarang di pasal ini ketika kita membaca kelanjutannya, kita akan kembali melihat bagaimana Allah Yahweh, Allah itu kemudian mendemonstrasikan kuasa dan kekuatannya. Tadi seperti yang saya katakan, ketika bangsa berperang melawan bangsa, mereka anggap dewa-dewinya juga saling berperang. Maka ketika orang Filistin mengalami kemenangan melawan orang Israel, secara otomatis mereka merasa dewa mereka, sesembahan mereka, Tuhan mereka yaitu Dagon yang menyertai mereka itu menang atas Yehova, Allah yang menyertai orang Israel. Buktinya orang Israel kalah, lalu kemudian tabutnya bahkan sebagai representasi kehadiran Allah itu berhasil dirampas oleh orang Filistin. Maka bagi orang Filistin, Allah Yehova sudah dikalahkan, tabutnya sudah dirampas sebagai semacam sandera, begitu ya. Maka itulah kemudian dengan mereka melakukan sebuah tindakan demonstratif, tabut Allah Israel itu kemudian dibawa masuk ke kuil Dagon, sesembahan mereka. Bukan untuk disembah, bukan. Tapi kemudian ini semacam sebagai sebuah simbolisasi bahwa Yehova itu sudah tersandera di bawah kuasa, di bawah otoritasnya Dagon, dewa sesembahannya orang Filistin. Bahkan kemudian dikatakan di sana ditaruhnya di sebelahnya Dagon. Dagon menempati posisi utama di tengah kuil itu, sementara tabut Allah Israel itu hanya di sampingnya saja. Seakan-akan ini Allah yang kualitas nomor 2. Allah yang kuasanya itu lebih lemah dibanding dewa Dagon. Maka kemudian kita membaca bagaimana luar biasanya Allah Israel, Allah yang kita sembah juga, itu mendemonstrasikan kekuasaan dan kekuatannya. Menghajar orang Filistin, tapi dari catatan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita betapa dahsyatnya kuasa Allah yang kita sembah itu. Ya, puji Tuhan. Ya, dalam bagian ini dikatakan bagaimana kita membaca ketika malam itu tabut Allah ditaruh di dalam kuil Dagon, keesokan paginya, pagi-pagi benar, kemudian orang Filistin dikejutkan dengan satu kejadian yang luar biasa. Rupanya di dalam kuil itu terjadi sesuatu yang luar biasa semalam ketika mereka tinggalkan. Patung dewa Dagon, patung yang menjadi sesembahan mereka yang mereka hormati luar biasa itu terjatuh semalam. Tidak ada gempa bumi, tidak ada dicatat hal-hal yang lain yang membuat sebuah patung yang besar dan kokoh itu kemudian terjatuh. Bahkan kemudian secara demonstratif, ya, Tuhan mau menunjukkan kuasanya atas Dagon dan atas semesta ini, ya. Tuhan itu seakan-akan mau mendemonstrasikan kekuatan kuasanya kepada orang Filistin, penyembah berhala ini, dengan membuat patung dewa Dagon itu jatuhnya tidak sembarang jatuh. Jatuhnya menghadap dengan muka menghadap ke tanah. Jadi jatuhnya itu tertelungkup, mukanya menghadap ke tanah. Seperti gestur sedang menyembah sesuatu atau seseorang pribadi yang lebih tinggi, lebih besar kuasanya. Bahkan dikatakan ini tertelungkupnya itu menghadap tabut Allah, ya. Terus terang, ya, ini kalau kita bayangkan, kita imajinasikan, sebetulnya kan ini Dagon
menghadap ke pintu dari kuil itu, sementara tabut itu akan ada di sebelahnya dikatakan ya. Tapi herannya ya, jatuhnya itu tertelungkup, tapi tertelungkupnya tidak menghadap ke pintu. Kan harusnya jatuh itu kan jatuh ke depan begitu ya, jatuh ke depan, tertelungkup tersungkur menghadap ke pintu. Tapi ini secara demonstratif dikatakan patung itu jatuh, lalu kemudian jatuhnya menghadap kepada tabut Allah dengan muka ya mencium tanah. Satu postur, satu gestur tubuh seperti orang sedang menyembah ya kepada pribadi yang lebih berkuasa. Ini jelas bukan kebetulan. Ini jelas bukan sesuatu kejadian tanpa tanpa campur tangan ilahi. Enggak. Kalau jatuh secara kebetulan ya pasti tentu melibatkan mungkin ada gempa semalam, ada goyangan besar begitu ya, sehingga lalu kemudian membuat patung yang kokoh itu bisa terjatuh. Sementara orang-orang Filistin di kota itu tidak ada yang mengalami peristiwa gempa itu. Kedua, jatuhnya pun tidak langsung menghadap ke pintu gerbang ya, ke pintu kuil yang di depan, tapi justru seakan-akan jatuhnya menyamping dan kemudian menghadap kepada tabut Allah. Tidak cuma sekali. Orang Filistin mungkin menganggap itu sebagai sebuah kejadian aneh, tapi saya percaya dalam hati kecil mereka sudah mulai merasakan sensenya, merasakan intuisi ada sesuatu ini ya. Pasti ini melibatkan sebuah kejadian yang supranatural. Tapi kemudian mereka tetap menganggapnya, mungkin mereka berusaha melupakannya, mereka mengembalikan patung Dagon itu dalam posisinya semula. Tapi celakanya di malam kedua terjadi sesuatu, dan bahkan ini sesuatu yang lebih dahsyat, sehingga ketika keesokan harinya orang Filistin masuk ke kuil itu, dikatakan kembali patung itu terjatuh dengan posisi tertelungkup seperti semalam. Kali ini bukan cuma jatuh, tertelungkup, bahkan dikatakan patung itu terbelah, kepalanya itu terpisah dari tubuhnya ya. Bagian kepala itu putus, terpisah dari tubuhnya, juga kedua lengannya putus ya, bahkan sampai terpelanting, terlempar ke ambang pintu dari kuil itu. Oh, kali ini orang Filistin jelas tidak bisa mengelak ya. Ini bukan sebuah peristiwa biasa, ini adalah peristiwa ilahi. Mereka jelas menangkap pesan yang disampaikan Allah Yehova secara lantang dan gamblang, bahwa sesungguhnya Allah Yehova tidak bisa dipersamakan dengan dewa-dewi yang lain. Bukan cuman bahkan tidak bisa dipersamakan atau bahkan direndahkan. Tetapi yang jelas Allah Yehova adalah Allah pencipta alam semesta, adalah Allah yang dahsyat kekuatan dan kuasanya. Kalau orang Israel diizinkan kalah atau bahkan dibiarkan mengalami kekalahan oleh Allah ya terhadap bangsa lain, bukan berarti Allah itu tidak berdaya menolong orang Israel. Bukan berarti Allah Israel itu tidak berdaya menghadapi serangan-serangan dari dewa-dewi asing. Tidak. Allah Israel tetap adalah Allah yang powerful, yang penuh dengan kuasa. Ya. Karena dia adalah Allah yang hidup. Allah pencipta langit dan bumi. Yang tidak bisa disamakan dengan siapapun pribadi di alam semesta ini. Dialah, kepadanya lah segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Itulah Allah. Dan tidak cukup cuma di situ. Dikatakan lalu kemudian Allah mengerjakan hukuman yang lebih keras. Bukan cuma terhadap Dagon dan patungnya dan kuilnya, tapi kemudian Allah juga memberikan hukuman yang keras kepada penduduk kota itu. Ya, kalau yang pertama itu kan di kota mana tadi ya? Kita tadi katakan di Asdod sebagai kota pertama. Lalu kan dikatakan, lalu kemudian sejangka waktu itu dikatakan terjadi ya sesuatu peristiwa yang sifatnya supranatural, bukan kejadian alami biasa saja. Orang-orang di Asdod itu dihajar dengan wabah penyakit dan wabah hama ya. Wabah penyakit yang jelas dikatakan mereka mengalami sakit yang parah, mengalami borok-borok dan segala macamnya. Lalu kemudian kalau kita baca terus di pasal yang ke-6 dikatakan orang Filistin itu membuat
emas terbuat dari berbentuk borok dan emas berbentuk tikus, ya. 5 emas, 5 tikus melambangkan 5 kota orang Filistin. Salah satunya ini Asdod ini ya. Itu menunjukkan sebetulnya orang-orang Filistin di kota Asdod yang pertama kali itu, yaitu dihukum bukan cuman dihajar oleh Allah di kuilnya, di Dagon yang mereka sembah, tapi juga mereka sendiri pribadi, setiap penduduk kota Asdod itu dihajar dengan wabah penyakit. Lalu kemudian juga tanah-tanah pertanian mereka diserang dengan wabah hama, yaitu tikus yang menghancurkan akan pertanian mereka. Sehingga mereka sampai satu titik mereka tidak kuat lagi. Mereka kemudian harus berseru-seru, begitu dikatakan ya, berseru-seru. Karena mereka tidak kuat lagi menanggung hukuman yang berat. Dan sekali lagi mereka sadar betul itulah adalah karya Allah yang kehadirannya diwakili oleh tabut perjanjian itu. Maka kemudian mereka meminta supaya tabut itu segera dipindah ke kota lain. Dicoba kemudian dikatakan dipindah ke kota kedua, kota Gad. Di Gad pun penduduknya mengalami kejadian yang sama. Ketika sejak tabut perjanjian Allah sampai di sana, dikatakan seluruh kota mengalami hukuman Tuhan. Wabah penyakit, wabah hama menyerang tanah pertanian. Maka setelah sejangka waktu mereka tidak kuat, mereka minta dipindahkan lagi. Kali ini mereka berusaha memindahkannya ke kota yang ketiga, yaitu kota Ekron. Tapi sampai di kota Ekron, penduduk di sana sudah mendengar apa yang terjadi di 2 kota sebelumnya. Mereka pun berseru-seru dengan suara nyaring seakan menolak, nggak berani lagi ya untuk kemudian supaya tabut itu ditaruh dan menimbulkan bencana dalam hidup mereka. Total 7 bulan kalau kita baca di pasal yang ke-6. 7 bulan tabut Allah ada di kota-kota orang Filistin. Lalu kemudian setiap kota itu ya mengalami tekanan, mengalami hukuman luar biasa. Sampai akhirnya mereka kemudian menyerah, ya, mereka tidak berdaya. Lalu kemudian mereka berusaha mengembalikan tabut Allah itu kepada orang Israel dengan cara ditaruh di kereta, tidak usah ada yang mengemudikan. Mereka katakan, coba lihat kalau lembu-lembu yang menarik kereta yang isinya tabut itu kemudian betul-betul langsung mengarah ke Israel, tanah orang Israel, berarti memang ya itu adalah pekerjaan Tuhan Allah Yehova. Dan nyatanya betul, kedua lembu itu menarik kereta itu tanpa pengemudi, kereta dengan tabut dan emas sebagai tanda persembahan. Ya, mungkin itu penyerahan diri, pengakuan kekalahan, pertobatan dari bangsa Filistin ya. Lalu kemudian dikatakan kereta itu dibawa ke Bet Shemesh, ke arah daerah orang Israel tinggal. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi dalam kisah yang sederhana ini kita kembali diingatkan betapa dahsyatnya kuasa Allah kita. Kuasa Allah itu tak tertandingi, tak terbandingkan dengan siapapun dan apapun, dengan kuasa manapun. Jangan sekali-kali kita pernah membandingkan Allah kita, ya, lalu kemudian diperbandingkan dengan kuasa-kuasa manapun. Ya, hari ini kita hidup di tengah dunia, ya, sadar atau tidak sadar, kita ini kemudian hidup dengan orang-orang lain. Ya, dengan berbagai macam kepercayaan, ya, dengan berbagai macam orang yang menyembah Tuhan atau dewanya masing-masing. Tapi sekali lagi kita sebagai umat Tuhan, kita melihat ya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kedahsyatan. Maka paling tidak mari kita belajar untuk tetap setia mengikut Allah kita. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa, yang sanggup memegang pimpinan, yang sanggup mengendalikan segala sesuatu termasuk kehidupan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita berperang sendirian, menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan kehidupan di depan kita. Seperti seorang yatim piatu, tidak. Tapi Allah adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita dan menyatakan kuat kuasanya. Maka itu sekaligus juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan berani-berani kita ini kemudian mempersandingkan Allah dengan berhala-berhala yang lain yang sengaja atau tidak sengaja kita munculkan atau kita hadirkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Saya ingin mengingatkan kita ini sebagai anak-anak Tuhan harusnya menyembah hanya kepada satu, yaitu kepada Allah, ya, yang
kita kenal sebagai Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita terus belajar untuk mengawas-awasi kehidupan iman kita. Jangan sampai kemudian hari-hari dalam kehidupan kita itu menyusupkan kepada kita secara kita tidak sadari berhala-berhala lain dalam kehidupan kita. Berhala-berhala mungkin yang berbentuk atau yang lebih celaka, berhala-berhala yang tidak berbentuk. Mungkin kekayaan, mungkin kesenangan, hobi, apapun yang lain yang lebih kita cintai ya dibandingkan Tuhan. Ya, hati-hati dalam peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang Filistin ini. Kita diingatkan betul siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan kekuatan, Allah yang penuh dengan segala kedahsyatan kuasanya. Jangan mencari pertolongan dari yang lain. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan, ketika Bapak Ibu menghadapi permasalahan dalam kehidupan, tidak ada yang lebih berkuasa yang sanggup menolong kita, menolong Bapak Ibu daripada Allah yang kita sembah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang kepadanya kita bisa datang setiap waktu berseru memohon pertolongan. Jangan mencari Allah yang lain. Ya. Jangan kemudian juga sekali lagi kita itu kemudian sadar atau tidak sadar menyembah kepada berhala-berhala yang lain. Mencintai hal-hal yang lain di luar Tuhan, tapi kita mencintainya seperti kita mencintai Tuhan. Bahkan lebih mencintai hal-hal yang itu daripada Tuhan. Celakalah kita. Ya. Dagon yang dianggap berkuasa oleh Filistin itu, ya, di tanda kutip dihajar habis oleh Tuhan Allah. Ya. Sampai kemudian kepalanya tersungkur, bahkan terbelah menjadi beberapa bagian. Jangan pernah main-main dengan Allah kita. Semoga pemahaman Alkitab sederhana malam hari ini menolong kita, menolong Bapak Ibu sekalian, menolong saya juga ya, untuk kemudian kita ini menjadi pribadi-pribadi sekali lagi yang jangan pernah mempermainkan kesucian Allah. Jangan pernah bermain-main ya dengan kekudusan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang suci, tapi juga sekaligus Allah yang dahsyat, yang penuh kuasa. Dalam setiap kesulitan hidup, berpalinglah kepadanya. Menghadaplah kepadanya, mintalah, berserulah, meminta pertolongan kepadanya, bukan kepada yang lain. Dan lihatlah Allah dengan segala kuasanya itu, ya, Dia tidak pernah menahan-nahan kebaikan, Dia tidak pernah menahan-nahan ya kasih dan setianya bagi setiap kita. Saya percaya pada waktu yang tepat Tuhan Allah akan menyatakan pertolongannya bagi Bapak Ibu dan bagi saya juga. Semoga sharing ataupun pelajaran firman Tuhan malam hari ini yang kita ambil dari 1 Samuel pasal 5 ini boleh betul-betul menginspirasi kehidupan kita bersama ya, menjadi orang-orang yang setia ya, menjadi orang-orang yang tetap percaya mengikut Tuhan dan bersandar kepada Tuhan untuk segala pertolongannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk dalam doa, memohonkan anugerah dan pimpinan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Karena sekali lagi kami diingatkan oleh firman-Mu. Betapa Engkau adalah Allah pribadi yang penuh kuasa. Engkau Allah pribadi yang adalah pencipta alam semesta. Dan Engkau adalah Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun juga. Sesungguhnya Engkaulah pribadi yang maha tinggi, yang maha mulia. Segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Engkaulah Raja. Malam ini kami belajar bagaimana berhala-berhala Filistin dihajar, dihancurkan oleh Allah yang penuh kuasa itu. Maka biarlah kami pun sebagai pribadi-pribadi umat-Mu boleh hidup dalam kesetiaan, boleh hidup di dalam ketaatan, dalam iman yang sungguh-sungguh ketika kami mengikut Engkau. Dalam hidup ini bisa saja, mungkin saja kami menghadapi berbagai-bagai macam kesulitan. Kami mungkin saja menghadapi berbagai-bagai macam situasi yang memojokkan kami. Halangan, hambatan, tekanan, rintangan yang bisa saja
memojokkan kami, ya, sehingga kami seakan-akan menjadi pihak yang kalah, menjadi pihak yang terpojok dan tidak punya jalan keluar. Tapi bersyukur karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi tetap adalah Allah yang memegang kuasa dan Engkau sanggup menolong kami. Maka tolong kami semua, tolonglah Bapak Ibu sekalian yang memirsa materi PA malam ini, supaya di dalam perjalanan hidup, di dalam perjuangan mereka masing-masing menghadapi berbagai macam kesulitan hidup itu, mereka tetap, kami semua tetap setia memandang hanya kepadamu. Kami tetap setia berseru hanya kepadamu, meminta pertolongan hanya kepadamu. Dan tolonglah kami supaya kami dengan tetap tekun hanya menaruh harapan kami kepada Tuhan, supaya pada akhirnya kami betul-betul bisa melihat pertolongan datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiranya materi PA malam ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan juga tolong kami supaya dalam perjalanan kami mengikut Engkau, kami pun juga ditolong untuk terus menguduskan hati kami, menguduskan pikiran kami, kehidupan kami dari adanya berhala-berhala lain, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Berhala-berhala yang seringkali kemudian berusaha untuk menggeser Allah, menggeser Engkau dari pusat kehidupan kami, dari sesuatu yang harusnya paling kami cintai, yang paling kami utamakan, menjadi kami kesampingkan. Mohon Tuhan mengampuni kami dan Tuhan menolong kami, supaya kami pun dengan pertolongan Tuhan membersihkan hidup kami dari berhala-berhala manapun juga. Terima kasih sekali lagi, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan demikian kita menyelesaikan pemahaman Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang kelima ini. Semoga semua yang sudah kita pelajari ini bermanfaat dan menjadi berkat. Selamat malam, Tuhan memberkati.